Yang kami hormati Bapak Ibu dari tim kerja pelatihan administrasi Balai Diklat Keagamaan Palembang, yang kami hormati Bapak Ibu dari eh, admin Simdiklat yang tersebar di seluruh satker wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Palembang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu eh, peserta orientasi P3K tahun 2025 tahap 1 yang kami sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Solawat teriring salam kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para pengikut, keluarga, dan para sahabat hingga akhir zaman. Izin kami melaporkan ya Bapak Ibu terkait pelatihan atau orientasi P3K tahun 2025 di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama Seprovinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan kegiatan orientasi ini didasari oleh dasar hukum yang pertama yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Nomor 15 Tahun 2020 terkait atau tentang pengembangan kompetensi P3K. Yang kedua yaitu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 terkait pelaksanaan pedoman orientasi P3K. Kemudian kami juga dapat melaporkan bahwa data yang sudah kami terima sampai dengan saat ini terkait data peserta orientasi itu terdiri dari 3.703 data P3K dari seluruh wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Palembang, yaitu Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan Peraturan Keputusan Kepala LAN Nomor 289 Tahun 2022, bahwa di sana disebutkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut diatur bahwa setiap P3K berhak mendapatkan pengembangan kompetensi paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Pemberian pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersangkutan. Selain itu, selain pengembangan kompetensi tersebut, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya pelatihan atau orientasi P3K yang saat ini akan dilaksanakan melalui LMS PJJ Kemenak. Kenapa ini perlu? Karena pengembangan kompetensi tersebut perlu dilakukan adanya pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara yang harus atau wajib diberikan sejak awal penerimaan P3K yang dikemas dalam bentuk yang namanya orientasi. Orientasi wajib diikuti oleh semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat dan bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi aparatur sipil negara kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Orientasi ini penting dilakukan mengingat latar belakang dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berasal dari non-ASN tentunya memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan khususnya Kementerian Agama. Selanjutnya, Bapak Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan beberapa bulan yang lalu itu melalui Telegram ya maupun WhatsApp, dan kami juga sudah mengirimkan surat menginformasikan di masing-masing satker terkait kegiatan MOOC baik itu yang dilaksanakan oleh LAN menggunakan MOOC sewajar P3K maupun yang sudah berkembang ya menjadi Sibangkom, dan yang selanjutnya itu LMS tahap kedua yaitu LMS PJJ Kemenak yang semula terjadwal
pada hari ini tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober, tapi karena masih adanya kendala di Pusbangkom Pusat ya, maka untuk pelaksanaan orientasi tahap 2-nya ditunda dulu sementara waktu sambil sembari menunggu informasi dari pihak terkait. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kami informasikan terkait pelaksanaan MOOC Swajar P3K maupun Sibangkom bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan kegiatan tersebut di MOOC dalam hal ini tahap 1 ya, itu harus segera diselesaikan. Jadi jika masih ada yang berkendala pada saat login maupun pengerjaan atau penerbitan sertifikat, mohon nanti dikomunikasikan lagi kepada kami selaku penyelenggara. Jadi mungkin untuk teknis dan panduan akan disampaikan oleh tim kerja administrasi ya. Nanti ada Pak Taslim, ada Mbak Tari ya. Silakan nanti kita sharing pengetahuan kita selama mengikuti MOOC ya. Nanti akan disampaikan oleh tim kerja administrasi Balai Diklat Kanggaman Palembang. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan terkait panduan penggunaan ini dari Lembaga Administrasi Negara ya. Ada penggunaan sewajar P3K. Izin menyampaikan bahwa selamat kepada Bapak Ibu yang telah diterima menjadi P3K Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengikuti orientasi P3K. Nah, kalau misalnya ada wisata, Untuk contohnya orientasi P3K, PC6, bukan di sini, yang orang kaya ini dapat. untuk orientasi P3K, dasar kebijakannya nanti bisa Bapak Ibu buka terkait P3K, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kemudian ada PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, kemudian ada Permenpan 14 Tahun 2019 tentang pembinaan P3K yang menduduki jabatan fungsional, kemudian ada Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Dan terkait kompetensi P3K ada di Perlan Nomor 15 Tahun 2020, dan terakhir yaitu tentang pedoman orientasi P3K yang akan Bapak Ibu ikuti. Ini tentang kebijakan orientasi P3K, bahwa P3K itu perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai ASN dan diberikan sejak awal penerimaan P3K dalam bentuk orientasi. Jadi Bapak Ibu diberikan pengenalan nilai-nilai ASN dalam bentuk orientasi. Kalau ASN itu kan ada dua, PNS dan P3K. Kalau PNS, pengenalannya melalui pendidikan Latsar CPNS. Kalau Bapak Ibu hanya dalam bentuk orientasi. Kemudian instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Orientasi P3K tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Jadi Bapak Ibu itu eh, wajib menerima 24 jam pembelajaran per tahun ya bagi P3K. Tapi orientasi ini bukan termasuk 24 JP tersebut, tapi wajib ketika Bapak Ibu diterima menjadi P3K. Nah, pelaksanaan orientasi P3K itu ada dua tahap ya Bapak Ibu. Satu, pengenalan tugas dan fungsi ASN yang yang telah Bapak Ibu ikuti ya melalui MOC Swajar P3K dari Lembaga Administrasi Negara. Kemudian tahap kedua nanti yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Instansi pemerintah ini dalam artiannya yaitu pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi poin B ini khusus bagi Kementerian Agama ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN itu semua P3K, baik Kementerian Agama, pemerintah daerah, semuanya wajib mengikuti yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Kemudian orientasi dilaksanakan hanya satu kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Jadi Bapak Ibu hanya satu kali mengikuti ya, baik dari lembaga administrasi negara, kemudian yang keduanya dari Kementerian Agama yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pusbangkom MKMB, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Ya. Ini untuk orientasi dilaksanakan selama 45 jam pelajaran. Ini yang Bapak ikuti kemarin melalui Swajar P3K yang telah berpindah ya ke Sibangkom. Kemudian ini struktur materi orientasinya ada agenda 1, agenda 2, kemudian ada agenda 3 ya. Sama seperti anak-anak latsar juga seperti itu pendidikan dasar. Kemudian, nah ini posisi saat ini yang telah Bapak Ibu ikuti adalah pengenalan fungsi dan tugas ASN yang telah diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara, yaitu sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, dan kedudukan dan peran P3K untuk mendukung terwujudnya smart governance. Ini diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara melalui pembelajaran mandiri yaitu sibangkomlan.go.id, pembelajaran wajib, dan dilaksanakan hanya 1 kali selama menjabat sebagai P3K. Yang kedua yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah yang Bapak Ibu terima ya. Kalau di Kementerian Agama ya di Kementerian Agama, kalau di Pemda berarti di Pemda, di pemerintah daerah ataupun di pemerintah provinsi. Ini diselenggarakan oleh instansi P3K, yaitu berupa pengenalan SOTK, susunan organisasi dan tata kerja. Nanti ada juga pengenalan jabatan, kemudian ada pengenalan manajemen kinerja organisasi, dan terakhir penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja Bapak Ibu. Nah, ini untuk orientasi P3K melalui Lembaga Administrasi Negara telah terjadi perpindahan platform ya semenjak tanggal 19 Agustus ya. 19 Agustus 2025. Yang Bapak Ibu yang telah melaksanakan eh, di yang lama tetap dilaksanakan yang lama, yang belum silakan diakses ke Sibangkomnya. Ini untuk tampilan Sibangkomnya ya, sibangkom.lan.go.id. Silakan login, username dan passwordnya yaitu NIP dan NIK Bapak Ibu. Ini alurnya ya yang telah Bapak Ibu ikuti. Baik, mungkin itu semua telah Bapak ikuti. Bapak Ibu ikuti, tinggal menunggu. Silakan ditunggu. Sertifikatnya silakan ditunggu, nanti akan muncul ya. Nanti itu yang kami perlukan. Sertifikat Bapak Ibu nanti akan kami buatkan surat kembali untuk permintaan sertifikat Bapak Ibu ya. Sertifikat itu diproses jika peserta telah lulus evaluasi dan mengupload foto ya. Pastikan Bapak Ibu mengikuti evaluasi yang dilaksanakan pada Swajar P3K maupun di Sibangkom ya. Baik, selanjutnya. Nilai kelulusannya yaitu di atas 70,01 ya Bapak Ibu ya, untuk orientasi P3K. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke tahap kedua yaitu yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yaitu dalam hal ini Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, yaitu ini penjelasan teknis orientasi yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ini yang terjadwal di hari ini ya seharusnya ya. Namun karena ada kendala di pengaksesan dari PJJ Kemenak, nanti akan diinformasikan kembali ke Bapak Ibu kapan bisa untuk mengikuti orientasi P3K yang tahap kedua ini ya, yang dari Kementerian Agama. Nah, ini aplikasi yang Bapak Ibu gunakan yaitu pjj.kemenak.go.id. Nah, PJJ Kemenak mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya pernah mengikuti PJJ ya di Balai Diklat Keagamaan Palembang ya. Nah, pasti pernah mengakses PJJ Kemenak. Pelatihan jarak jauh yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk memberikan pelatihan kepada ASN. Nah, jadi platform ini yang dimanfaatkan oleh Kementerian Agama untuk pelaksanaan orientasi Bapak Ibu ya, yang tadi ada 4 materi pengenalan ya. Nah, bertugas membantu fungsi Kemenak. Pelatihan ini menggunakan teknologi TIK untuk pembelajaran mandiri tanpa terhalang jarak dan waktu. Jadi, bentuknya pembelajaran mandiri ya, Bapak Ibu mengakses sendiri, menonton video, membaca jurnal seperti di
kemarin di MOC LAN ya, sama. Nah, hanya materinya yang berbeda ya. Fokusnya pada penguatan moderasi beragama, nasionalisme, keahlian teknis, serta meningkatkan kompetensi SDM. Kemudian ada Siap Kemenak ya. Siap Kemenak adalah kepanjangan dari Sistem Informasi dan Administrasi Pelatihan Kementerian Agama, yaitu aplikasi platform online yang digunakan penyelenggara pelatihan untuk mengelola dan menerbitkan sertifikat secara digital menggunakan TTE yang sah. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan proses administrasi sertifikat pelatihan, menjadikannya lebih efisien, cepat, dan tidak mudah dipalsukan. Jadi, setelah Bapak Ibu mengakses PJJ Kemenak, nanti Bapak Ibu juga kami himbau untuk mengakses siapkemenak.go.id ya. Di aplikasi ini, di platform ini, Bapak Ibu silakan mengupdate data Bapak Ibu. Sesuaikan dengan yang di siapkemenak.go.id ini ya. Sesuaikan dengan SK yang Bapak Ibu terima ya. Baik itu nama, tempat tanggal lahir, NIP, kemudian kalau emailnya silakan diisi email Bapak Ibu, email pribadi. Kemudian nanti juga akan mengisi nomor WhatsApp ya. Usahakan WhatsApp pribadi Bapak Ibu silakan diisi di aplikasi Siap Kemenak. Nanti kalau sertifikatnya terbit, nanti biasanya akan dihubungi email dan WhatsApp yang Bapak Ibu informasikan di aplikasi siapkemenak.go.id. Tentu saja Bapak Ibu harus lulus dulu di pjj.kemenak.go.id. Ini ketentuan pelaksanaan MOC melalui PJJ Kemenak ya. Yang pertama telah menyelesaikan pembelajaran mandiri, yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN melalui aplikasi Swajar P3K pintar.lan.go.id. Jadi kalau Bapak Ibu telah mengakses ini, silakan diselesaikan ya sampai Bapak Ibu menerima sertifikat atau melalui Sibangkom tadi ya. Kalau aplikasi ini sudah tidak bisa Bapak Ibu login kembali, berarti Bapak Ibu mengakses ke Sibangkom. Kemudian Bapak Ibu mengikuti seluruh kegiatan orientasi yang telah ditetapkan pada jadwal atau timeline orientasi. Jadi yang sebelumnya di tanggal 29 sampai 4 Oktober ya. Nah, jadi di timeline itu Bapak Ibu harus mengakses ya. Sampai 3 Oktober ya, yang terjadwal sebelumnya. Bapak Ibu harus mengakses di tanggal tersebut, jangan sampai di luar tanggal tersebut. Karena sekarang masih ada kendala, jadi nanti kami informasikan kembali kapan jadwal atau timeline untuk orientasi tersebut ya. Jadi kalau sudah diinformasikan jadwal atau timeline, Bapak Ibu silakan mengaksesnya di tanggal tersebut, jangan sampai di luar tanggal tersebut. Kemudian kalau masih di dalam tanggal itu silakan mau dikerjakan hari ini boleh, besok boleh. Pokoknya silakan diselesaikan sampai selesai MOC-nya ya. Insya Allah sehari 2 hari selesai ya oleh Bapak Ibu jika Bapak Ibu rajin untuk mengikuti di platform tersebut ya. Ketiga, pembelajaran e-learning atau online dilakukan melalui LMS, Learning Management System secara mandiri. Jadi Bapak Ibu mengakses platform tersebut, menonton video ataupun membaca jurnal, membaca seperti yang Bapak Ibu laksanakan saat MOC kemarin. Seperti itu bentuknya ya. Kemudian keempat, peserta wajib atau masuk atau login diawali dengan pengarahan program untuk memulai modul selanjutnya. Jadi setelah login, Bapak Ibu mengikuti pengarahan program dulu, baru mulai mengakses modul lainnya. Kemudian modul dipelajari secara sekuen atau berurutan. Jadi silakan modulnya diakses berurutan ya. Dari yang pertama yaitu pengenalan SOTK ya. Yang pasti Bapak Ibu mengikuti pengarahan program dulu, baru mengikuti modul lainnya. Setiap materi terdiri dari submateri, kemudian tes materi. Jadi setelah Bapak Ibu mengakses, Bapak Ibu harus mengikuti tes ya. Tes tersebut harus Bapak Ibu wajib lulus untuk bisa mengakses yang selanjutnya. Nah, jadi passing grade-nya itu 70,01. Ya, 70,01 sebagai syarat untuk dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau Bapak Ibu belum mencapai 70,01 misalnya untuk tesnya atau ujiannya, Bapak Ibu silakan boleh mengulang ya, sampai Bapak Ibu lulus dengan nilai minimal 70,01. Kemudian baru Bapak Ibu bisa mengakses materi yang selanjutnya. Kemudian 8, surat keterangan dapat diunduh materi setelah mengikuti keseluruhan kegiatan learning. Jadi kalau Bapak Ibu telah
Apa dapat tuh? surat keterangan ya. Kemudian yang terakhir, peserta yang mengikuti keseluruhan Apa proses pencairan learning ya? berhak mendapatkan sertifikat orientasi. Ada yuk. Terima kasih ya. Kita, iya yuk. Tolong suaranya di mute kawan-kawan. Ada mesin? Tahu. Yang kedelapan tadi ya, surat keterangan dapat diunduh mandiri setelah mengikuti keseluruhan kegiatan learning. Kemudian terakhir Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat tadi bisa diakses di aplikasi siapkemenak.go.id ya. Kemudian ini cara Ibu login ke halaman pjj.kemenak.go.id. Ini tampilan awalnya nanti. Bapak Ibu silakan gunakan NIP dengan tambahan P3K di belakangnya. Contohnya ini ada NIP-nya sampai 2017 NIP-nya, kemudian ditambahkan P3K ya. Kemudian untuk passwordnya juga seperti itu ya, NIP dengan ditambahkan P3K. Jadi username dan passwordnya itu sama ya. Silakan nanti Bapak Ibu akses. Ada yang share screen, tolong dimatiin share screen-nya. Kemudian ini halaman utamanya. Setelah Bapak Ibu login, nah, Tolong ya si screenshotnya nih, tolong di baik, ini tampilan awalnya, kemudian ini halaman utamanya yaitu pjj.kemenak.go.id ya, ini tampilan awalnya, nanti ada orientasi P3K. Nanti yang dipilih ini ya, yang ada orientasi P3K tahun 2025 BDK Palembang ya. Silakan diklik nanti enter this course. Nah, ini tampilannya. Nah, silakan kalau pertama Bapak Ibu mengikuti pengarahan program dulu ya. Silakan kalau sudah diklik menonton video, setelah menonton video klik tanda selesai. Kemudian yang kedua, unduh bahan tayang. Silakan bahan tayangnya dapat diunduh, setelah diunduh atau dibaca silakan ditandai selesai juga. Kemudian nanti ada materi bangunan agama juga, video dalam bentuk video ya. Silakan setelah ditonton diklik tanda selesai. Urutan pengarahan program, pembangunan agama dan sebagainya. Kalau ada tes materi silakan dikerjakan sampai Bapak Ibu lulus dengan nilai minimal 70,01. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu selesai mengikuti pembelajaran di pjj.kemenak.go.id dan lulus, Bapak Ibu silakan mengakses ke siap.kemenak.go.id untuk penerbitan sertifikat. Bapak Ibu masuk menggunakan NIP Bapak Ibu, kemudian kata sandinya juga NIP Bapak Ibu ya. Kemudian setelah masuk, Bapak Ibu klik profilnya di sebelah kanan atas, ini di sini ada gambar foto Bapak Ibu, foto profil, silakan diklik. Nah, nanti muncul di profil itu data yang Bapak Ibu yang kalau di template-nya itu sudah ada datanya. Kalau belum ada silakan diisi. Kalaupun ada yang salah silakan diperbaiki ya. Berupa nama lengkap, kemudian ada alamat email, berarti alamat email pribadi Bapak Ibu ya. Kemudian ada NIP, ini otomatis, kemudian pangkat dan golongan. Kalau tidak ada golongan 9 atau 10 atau 11 silakan aja dipilih. Sepertinya ada ya. Ada ya. Jadi silakan dipilih Bapak Ibu golongan 9, 10 atau 11 ya. Kemudian jabatan, diisi jabatannya masing-masing. Ya, jabatan sesuaikan dengan SK yang Bapak Ibu terima ya. Kemudian tempat lahir juga sesuaikan dengan SK. Dan jangan ditulis huruf besar semua ya. Huruf besar hanya di awal, ataupun nama tempat di awal silakan huruf besar ya. Disesuaikan saja. Kemudian ada tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, pendidikan silakan ditulis S1 apa gitu kan, misalnya S1 atau S2 apa gitu silakan ditulis. Kemudian unit kerjanya apa? Silakan ditulis ya.
Unit kerjanya kantor kementerian Ini tuh kali. ataupun unit kerjanya bisa ditulis misalnya MTS 1 Palembang, kemudian digaris Kementerian Agama Kota Palembang. Kalau dia MTS ya, atau KUA Seberang Ulu 1, strip kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Unit kerjanya ya. Kalau di kantor tulis saja kantor Kementerian Agama Kota Palembang misalnya kalau di kantor. Kalau ada di KUA silakan ditulis KUA, K besar, U besar, A kecil, masuk Karami, kemudian kasih garis strip ya. Misalnya KUA ya, KUA apa gitu kan. Kemudian kasih strip kantor kementerian apa gitu. Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Misalnya seperti itu ya. Pak, izin Pak, bisa dimunculkan di layar Pak, yang cara-cara kita ngisi itu Pak. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa disampaikan ya. Untuk alamat kantor silakan diisi alamat kantor. Alamat rumah kan ada baris 1, baris 2, silakan disesuaikan. Kalau cukup di baris 1, ditulis saja di baris 1. Kalau tidak cukup di baris 2, silakan diisi kelurahan, kecamatannya, disesuaikan saja ya. Teleponnya, telepon kantor, nomor handphone ini nomor WhatsApp Bapak Ibu ya. Agar nanti kalau sertifikatnya sudah terbit, bisa langsung diinformasikan ke WhatsApp Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya terkait eh, orientasi P3K yang terjadwal hari ini seharusnya ya, karena ada kendala di platformnya, nanti kami informasikan kembali kapan Bapak Ibu untuk mengakses. Izin Ditanyakan Pak, silakan tanya. raise hand. Raise hand Bu. Nanti kami serahkan kembali ke Ibu Tari untuk pelaksanaan tanya jawab. Terima kasih. Ibu-ibu, izin yang untuk pertanyaan dari KUA Kecamatan Libung tadi, mungkin juga bapak-bapak dan ibu-ibu semua bertanya-tanya gitu ya, karena berdasarkan jadwal kita, itu kegiatan orientasi tahap 2 atau dengan menggunakan LMS PJJ Kemenak, itu terjadwal di hari ini tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober. Berhubung sekarang aplikasi PJJ tersebut, LMS tersebut sedang mengalami kendala dan sedang perbaikan ya dari Pusbangkom MKMB kita, yaitu di Kementerian Agama Pusat ya. Jadi jadwalnya diundur. Nanti akan kami infokan segera di admin Simdiklatnya ataupun nanti di grup Telegramnya ya Bapak Ibu. Mohon dipantau terus. Nanti jangan terlalu banyak spam ya di Telegramnya ya, biar info yang kita berikan itu tidak hilang ya. Bagi yang belum menyelesaikan MOOC tahap 1-nya silakan diselesaikan dulu ya. Karena ini dua hal yang wajib dilaksanakan ya Bapak Ibu. Jadi ada dua tahap, tahap pertama dan juga tahap kedua. Tahap pertama melakukan MOOC melalui sewajar P3K yang kemarin terakhir akses itu di tanggal 13 Agustus. Kemudian mengalami perkembangan ya dengan menggunakan Sibangkom. Nah, dan sudah dipublish pada tanggal 19 Agustus. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali mengakses MOOC tersebut, maka silakan mengakses MOOC tersebut melalui aplikasi sibangkom.lan.go.id. Ya, jadi tidak perlu menggunakan yang sewajarnya, yang sewajar P3K, yang tahap yang aplikasi pertama. Itu tidak perlu lagi. Ini bagi yang belum ya, yang belum melaksanakan MOOC tahap 1 sampai dengan saat ini. Jadi silakan lanjutkan dulu MOOC tahap 1-nya melalui sibangkom.lan.go.id. Untuk sertifikat, karena ini yang punya aplikasi itu lembaga administrasi negara, ya. Jadi Bapak Ibu silakan memantau terus aplikasinya karena kami juga tidak bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut karena kami bukan user atau pengguna. Ya, Bapak Ibu, yang hanya bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut adalah Bapak Ibu yang sudah melakukan registrasi. Ya. Jadi tolong
dikerjakan MOOC-nya, syarat lulus dari MOOC tersebut nilainya minimal 70,01 ya, 70,01. Di bawah nilai tersebut maka Bapak Ibu belum dinyatakan lulus dan sertifikat itu tidak akan muncul ya. Pada saat melaksanakan evaluasi akademik di Suwajar maupun di Sibangko, itu Bapak Ibu memiliki 5 kali kesempatan. Jadi pada misalnya pertama kali mengerjakan evaluasi akademik nilainya 69, berarti masih ada kesempatan 1 kali lagi, misalnya besoknya atau setelah itu melaksanakan kembali dapat nilainya malah menurun misalnya 58. Silakan lakukan kembali sampai mendapatkan nilai di atas 70,01 ya. Jadi 5 kali Bapak Ibu kesempatan untuk mengikuti evaluasi akademik tersebut ya. Jadi dalam 5 kali tersebut nanti walaupun Bapak Ibu sudah mendapatkan nilainya di atas 80, biasanya nilai yang muncul pasti 70,01. 70,01 ya. Nah, apakah untuk peserta atau P3K yang belum menyelesaikan tahap 1 boleh mengikuti yang tahap 2? Silakan boleh. Karena khususnya ya yang untuk tahap 2 ini sangat diwajibkan karena ini yang punyanya Kemenak. Ya, jadi nanti ibu-ibu walaupun belum menyelesaikan tahap 1, kemudian ada yang sertifikatnya belum terbit, silakan. Jadi kami mewajibkan Bapak Ibu untuk ikut di PJJ di LMS ke pjjkemenak.go.id ya. Karena ini yang punyanya Kemenak, dia jadi dua-duanya itu sama-sama wajib diikuti ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk PJJ Kemenaknya itu kita menyesuaikan tanggal. Jadi ketika misalnya terjadwal 29 September sampai 3 harus diselesaikan di tanggal tersebut ya. Nah, tapi karena ini berhubung belum bisa dilaksanakan di tanggal 29, nanti kami akan informasikan kembali tanggal berapanya ya. Nah, untuk yang MOC atau tahap 1 ya, itu boleh dilakukan kapan saja. Tapi harus dilakukan. Jadi nanti kami akan mengirimkan link pengumpulan sertifikat ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak harus mengumpulkan 2 sertifikat. Yang pertama MOOC yang tahap 1-nya, yang kemudian nanti yang kedua itu dari LMS PJJ Kemenak, yang punyanya Kemenak. Jadi ada 2 ya. Jadi yang harus dikejar itu yang PJJ Kemenaknya dulu, karena ini tidak dibuka setiap waktu. Jadi ada tanggal-tanggalnya. Kalau untuk yang tahap 1 itu boleh kapan saja. Silakan dikerjakan. Ketika belum dikerjakan, sebentar ya Bapak. Jika belum dikerjakan, silakan dikerjakan ya Bapak. Ini kita kan masih punya waktu nih. Ada baiknya sudah dikerjakan dan hanya tinggal menunggu sertifikat. Jadi Bapak Ibu lebih concern gitu ya untuk lebih fokus gitu untuk ikut yang ke tahap 2-nya. Seperti itu ya. Jika masih belum bisa login, silakan komunikasikan kepada kami, nanti insya Allah akan kami garap. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak, izin. Kalau untuk sertifikat Pak ya, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya, mau cepat ataupun mau segera gitu. Karena yang mengantri untuk penandatanganan dilan itu seluruh Indonesia. Seluruh P3K di seluruh Indonesia. Jadi mohon bersabar, mohon ditunggu, dicek terus ya Pak ya secara berkala untuk sertifikatnya. Biasanya itu paling lama 1 bulan ya Pak Taslim? Hah? 3? Oh ya, biasanya 1 sampai 3 bulan Pak untuk menunggu sertifikat. Tidak apa-apa. Yang penting Bapak sudah mengikuti atau menyelesaikan evaluasi akademiknya dan mendapatkan nilai sesuai dengan syarat kelulusan. Ya Pak ya. Silakan nanti dicek secara berkala terus ya Pak ya. Nanti kami juga akan komunikasikan ke sana terkait hal tersebut. Oke, izin. Jika tahap 1 Bapak Ibu belum selesai ataupun sudah selesai dan sedang menunggu sertifikat ya, sedang menunggu sertifikat, tidak jadi masalah, tetap harus melanjutkan ke tahap 2. Karena yang harus kita kejar itu yang tahap 2 yang harus kita selesaikan karena yang tahap 2 itu punyanya Kemenak. Ya, jadi walaupun Bapak Ibu belum selesai ya di tahap 1, tidak apa-apa, nanti ketika sudah mengikuti tahap 2 silakan kembali lagi gitu ke tahap 1, silakan dikerjakan.
Oh ya, untuk golongan Bapak Ibu ya, untuk di sertifikat di Siap Kemenak itu disesuaikan ya. Jika 9 tulis 9, jika 10 tulis 10. Jangan memilih golongan 3A, 3B, jangan ya. Jadi untuk golongan silakan pilih sesuai dengan SK P3K Bapak Ibu semua. Ya, tempat lahirnya silakan diperhatikan, kemudian nama lengkapnya beserta gelar diperhatikan, kemudian jabatannya apa ya. Kemudian instansinya di mana. Silakan nanti diisi di situ ya, di Siap Kemenak. Sekarang juga nggak apa-apa kalau mau buka. Sebelum mengikuti PJJ juga tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah mengisi atau mengupload data diri Bapak Ibu yang ada di sana, di Siap Kemenak ya, biar nggak kelupaan Izin, nanti. izin Bu, untuk tempat lahir itu setingkat kabupaten atau menyesuaikan dengan ijazah Bu? Menyesuaikan dengan SK, Pak. SK P3K Bapak? SK ya. Karena Izin Bu nanya Bu, SK datang, SK terbit itu yang berlaku SK. Terkait tadi yang pertama ya Pak ya, di setiap materi ada evaluasi atau tidak. Betul, kalau untuk PJJ, LMS PJJ Kemenak.go.id itu setiap materi ada evaluasi. Dan Bapak Ibu harus lulus dulu di evaluasi tersebut baru bisa lanjut ke materi kedua. Jadi ketika Bapak Ibu tidak lulus di materi pertama, harus mengulang evaluasi akademiknya ya, sampai lulus baru bisa lanjut ke ke materi kedua dan selanjutnya. Ada 4 atau 5 materi? Ada 4 materi kan? Materinya ada 4, tesnya ada 3 itu Bu. Ya, Halo, ya, nanti silakan diikuti Pak ya. Nah kemudian izin Pak, nanti sebentar ya kami jawab dulu yang Pak Yasir Arapat, nanti kelupaan. Untuk nilai tadi betul Pak, nanti yang diambil ada yang paling tinggi, tapi ketika Bapak sudah melakukan percobaan itu sebanyak 5 kali, maka nilai tersebut akan yang muncul itu 70,01, biasanya seperti itu. Dia tuh ada range Pak, ada rata-rata, ada tingkatan. Jadi ketika Bapak melakukan sekali sudah dapat nilai besar, sebenarnya tidak perlu diulang kembali. Cukup dengan nilai itu saja langsung disubmit. Nah, ketika Bapak mengulang-ulang, misalnya dari yang pertama dapat nilai kecil, kemudian lagi yang kedua kecil, ketiga juga kecil gitu ya, keempat kecil, yang kelima baru dapat sesuai. Nah, itu biasanya kembali ke persentase menjadi 70,01. Biasanya seperti itu. Tidak jadi masalah, yang penting itu sudah sesuai dengan syarat kelulusan. Ya, kemudian yang ketiga terkait mungkin itu Bapak ya, mohon maaf sebelumnya kami juga tidak bisa menjawab hal tersebut ya, karena itu sesuai dengan kebijakan dari Satker Bapak masing-masing. Ya. Begitu ya Bapak Ibu. Oke Pak Munawir, terkait hal tersebut ya. Ini kan namanya juga pelatihan Pak ya, orientasi, dan status Bapak kan setiap tahunnya sebagai P3K itu ada yang namanya evaluasi dari atasan atau kebijakan dari Kemenak masing-masing. Ya, jadi Bapak harus tetap mengikuti orientasinya, pelatihan MOOC-nya ya Bapak Ibu ya. Biar karena orientasi karena P3K itu kan minimal harus mengikuti pelatihan sebanyak 24 jam pelajaran dalam 1 tahun. Nah, jadi dalam 1 tahun itu jika Bapak Ibu tidak pernah mengikuti yang namanya pelatihan atau pengembangan kompetensi, maka itu akan menjadi catatan bagi atasan Satker masing-masing terhadap kinerja Bapak Ibu selama menjadi P3K.